Surah Al-An'am ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat hadir di majelis yang sama-sama insyaallah kita cintai ini. Semoga majelis ini senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan hendaknya kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan kepada seluruh pengikutnya sampai dengan akhir zaman. Hari ini kajian kita insyaallah pada surat Al-An'am ayat 58 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law anna 'indi ma tasta'jiluna bihi laqudiyal amru baini wa bainakum wallahu a'lamu bizzalimin. Yang artinya ayat 58, katakanlah, kalau sekiranya aku memiliki perkara yang kamu minta disegerakan itu, niscaya persoalan antara aku dan kamu diputuskan Allah. Allah lebih mengetahui orang-orang yang berlaku zalim. Jemaah, ayat ini lagi-lagi adalah arahan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW ketika kemudian berdakwah di tengah-tengah masyarakat yang notabene-nya mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Pada ayat ini Allah memberikan arahan kepada Rasulullah SAW agar kemudian mengatakan kepada dan sekaligus menjawab pertanyaan ataupun pernyataan yang diungkapkan oleh orang-orang musyrik ketika itu. Nah, di antara pertanyaan ataupun yang diungkapkan oleh mereka adalah mereka itu menantang Rasulullah agar kemudian Tuhannya Muhammad bersegera menghadirkan azab dan siksa bila mana kemudian dakwah yang disampaikan Muhammad itu benar. Karena di lain pihak kan mereka menantang dakwah tersebut. Maka kemudian mereka mengajukan tantangan. Salah satu tantangannya itu mereka meminta kepada Rasulullah bermohon kepada Tuhannya agar kemudian menurunkan siksa dan azab kalau kemudian dakwah yang disampaikan oleh Muhammad itu benar. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengarahkan Rasulullah untuk mengatakan kepada mereka, untuk menjelaskan kepada mereka, kalau sekiranya aku memiliki perkara yang kamu minta, artinya azab yang mereka minta agar segera diturunkan Allah, niscaya persoalan antara aku dan kamu diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bahwa sebenarnya ini bukan urusan Muhammad. Urusan azab, urusan siksa, urusan kenikmatan, kebaikan, apapun bentuknya, itu bukan urusan Muhammad. Itu urusan yang Maha Kuasa. Kalau seandainya itu urusan Muhammad, ya mudah bagi Muhammad untuk melakukan hal itu. Tapi karena ini bukan dalam kapasitasnya, bukan di dalam otoritas Rasulullah, ya, maka Rasulullah tidak melakukan hal itu. Artinya tantangan itu tidak dibalas oleh Rasulullah SAW. Rasulullah hanya mengatakan ya dalam bahasa
bahasa-bahasa yang seperti ini kurang lebih. Beda dengan nabi-nabi yang lain. Beda dengan nabi-nabi yang lain. Ya. Nabi-nabi yang lain juga demikian awalnya, Ya. ya. Tapi ujung-ujungnya kemudian kan ya, karena mereka lelah, ya, alias mungkin bisa saja berputus asa gitu ya, udah kehabisan ini semua sumber daya kali mereka kerana, ya akhirnya berserah diri kepada Allah, diserahkan semuanya kepada Allah, kira-kira yang terbaik buat mereka. Ya lalu kemudian yang terjadi yang seperti itu. Rasulullah sendiri, ya, dalam berbagai event dakwah itu, ya, kadang-kadang juga dihadapkan dengan hal yang sama, ya, mereka menantang. Ya. Dan kita lihat dalam konteks kehidupan kita saat ini juga banyak juga, dan ada fenomena masyarakat ataupun sekelompok orang yang juga melakukan hal yang sama. Ini kan bentuk arogansi, ya kan? Ataupun ya mereka mengira bahwa rasanya nggak mungkin hal itu terjadi. Dimulakannya. Padahal kalau bicara tentang historis, bicara tentang sejarah, ya kejadian itu sering berulang. Ya. Tapi ketika Rasulullah menyampaikan dakwah Islam, hal itu tidak dilayani oleh Rasulullah SAW. Kalau sekiranya aku memiliki perkara yang kamu minta, disegerakan yang azab, niscaya persoalan antara aku dan kamu diputuskan oleh Allah. Ya. Allah lebih mengetahui orang-orang yang berlaku zalim. Jadi artinya, ya siksa itu, ya apapun bentuknya itu datangnya dari Allah. Ya. Kalau kemudian Allah menurunkan azabnya pada waktunya, ya kan, maka itu semuanya dalam otoritas dan dalam kewenangan Allah SWT, bukan dalam kewenangan Muhammad. Tugas Muhammad hanya menyampaikan risalah, ya, dengan cara yang sebaik mungkin, ya, sehingga kemudian risalah itu sampai ke lisan mereka ataupun mereka dengar risalah tersebut. Ya. Hanya sebatas itu, tidak lebih daripada itu. Ya. Nah, ini salah satu bentuk tantangan, ya, kalau kita lihat dalam ayat 58. Kemudian ayat berikutnya, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi zulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Pada sisi Allah lah kunci-kunci kegaiban yang tidak diketahui kecuali oleh Dia. Nah, ini jelas pada ayat 58 ini, di antara penggalannya ditegaskan kembali, ya. Allah menegaskan kembali, dan Rasulullah juga sering menyampaikan ini, ya, bahwa sesungguhnya persoalan-persoalan yang terkait dengan hal-hal yang akan mendatang ataupun peristiwa-peristiwa ghaibiyah, ya, yang belum pernah terjadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini yang tadi bertanya, CS-nya mana? Ada suntik. Duduk. Nama suntik ya. Jadi pada sisi Allah lah kunci-kunci kegaiban yang tidak diketahui kecuali oleh Dia. Ya. Jadi yang namanya azab, ya, yang namanya rahmat, ya, keberkahan, persoalan-persoalan ghaibiyah, ya, itu semuanya rahasia ada di tangan Allah. Bukan di tangan siapa-siapa, termasuk tidak juga di tangan Nabi Muhammad SAW, dengan berbagai macam kelebihan yang beliau miliki. Ya. Jadi ini juga membantah sekaligus orang-orang yang merasa ataupun yang dianggap ataupun yang kemudian dipercaya mempunyai kunci-kunci ghaibiyah, ya kan? Kan ada juga tuh. Sebagian dari masyarakat itu mempercayai orang-orang tertentu bahwa dia mengetahui kejadian-kejadian yang belum pernah terjadi. Bahkan katanya 8 hari setelah ataupun sebelum, atau mungkin lebih lama daripada itu, orang itu sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Saya kira hal itu bertentangan dengan ayat ini, ya. Dan Rasulullah sekalipun orang yang paling utama, yang
yang paling mulia, yang paling hebat, ya kan? Tidak ada yang lebih mulia dari beliau, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi dari Rasulullah, itu tidak punya ilmu pengetahuan tentang hal itu. Apalagi yang lainnya. Ya, apalagi yang lainnya. Jadi kita jangan kemudian mau dibodoh-bodohin. Masyarakat kita ini sampai dengan hari ini masih mudah gitu, terjebak. Hanya dasarnya karena banyaknya kebetulan-kebetulan yang sedang terjadi. Ya kan? Dasarnya kan hanya kebetulan. Penerawangan, perakiraan, tiba-tiba kemudian terjadi secara kebetulan sama dengan masalah yang kita hadapi. Wah, itu kemudian apa itu ya. ini apa namanya setan gitu, jadi kita memang disimpangkan gitu. Ramalan ini dan terjadi mundur kan gitu. Maka dia belajar analisa ya Pak. Iya. Padahal bukan itu saja. Apa namanya Pak? Bukan itu, bukan kan itu kan mereka bisa, jin itu katanya bisa mengintip apa, tapi kan itu tidak selalu tidak benar. Harusnya ramal itu terjadi, wah kan benar kan gitu. Tidak boleh itu kan Ustaz. Ya, jadi jawaban kita untuk kejadian-kejadian yang kebetulan terjadi itu apa istilahnya, ada apa, ada kesamaannya, ya, itu kita anggap adalah sesuatu yang sifatnya kebetulan aja, ya, tidak lebih daripada itu. Ya. Jangan kita anggap oh berarti dia memang luar biasa hebatnya sebenarnya, apalagi perkara-perkara gaib. Ya. Kalau analisis ilmiah beda, dasarnya kan keilmuan. Jadi kalau analisanya tanpa dasar ilmu, ya, hanya penerawangan, apalagi lintasan pemikiran gitu ya, wah itu tidak bisa dijadikan rujukan. Ya. Kita kan orang-orang yang berilmu. Ya. kan gempa aja kan udah perhitungan yang matang, para ahli aja nggak bisa tahu gitu kejadiannya apa. Nanti ini yang paranormal. Analisa empiris itu kan sifatnya juga ada relativismenya. Iya. Bisa iya bisa tidak kan Iya. gitu. Apalagi analisa tidak didasarkan kepada hal-hal yang bersifat ilmu pengetahuan. Tapi lagi-lagi emang masyarakat kita justru senang analisa-analisa yang tidak berdasar, tidak pakai ilmu pengetahuan, ya. Penerawangan itu, ya kan, dogma dan lain sebagainya. Dan kalau melihat kecenderungan yang demikian, ya memang masyarakat kita ini masyarakat yang masih apa istilahnya, tingkat apa istilahnya, keterpelajarannya, pendidikannya dan lain sebagainya masih sangat rendah, masih suka dipengaruhi dan terpengaruh dengan hal-hal yang seperti ini. Pada sisi Allah lah kunci-kunci kegaiban yang tidak diketahui kecuali oleh Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Ya. Nah, ini kemudian dispesifikkan, ya. Bahwa persoalan-persoalan ghaibiyah, baik itu di darat maupun di laut, itu semua dalam pengetahuan Allah. Dan tidak ada sehelai daun pun yang jatuh melainkan Dia mengetahuinya. Ya. Jadi sampai kemudian hal-hal yang sangat apa istilahnya, sangat kecil, ya, terjadi, itu semuanya dalam pengetahuan Allah. Artinya tidak ada yang terjadi secara kebetulan, itu nggak ada. Semuanya itu sudah dalam skenario Allah. Ya. Yang terjadi di masa lalu, sekarang, ataupun yang di masa yang akan datang, semuanya by design sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan sudah mengatur itu semua. Ya. Dan tidak ada sebutir biji pun di kegelapan bumi, tiada yang basah dan tiada yang kering, kecuali termaktub dalam kitab yang nyata. Ya. Jadi subhanallah, ya, ungkapan ayat ini yang begitu indah sebenarnya, yang menjelaskan secara gamblang dan rinci bahwa sebenarnya manusia ini dengan segala kelebihannya, mereka itu tidak berdaya sebenarnya, ya, tidak berdaya. Kekuatan itu semua ada di tangan Allah SWT. Jadi kan menjelaskan tentang konteks tadi.
bahwa mereka itu menyangka bahwa Muhammad itu punya hal-hal yang luar biasa. Ya. Maka mereka menantang untuk kemudian apa yang bisa dibuat oleh Muhammad terhadap mereka. Ya. Ya, Muhammad mengatakan, saya adalah orang biasa, ya kan, tidak lebih daripada itu. Ya. Saya hanya ditugaskan dan diamanatkan untuk menyampaikan risalah, meluruskan keyakinan yang salah, ya, pandangan yang keliru, ya, agar kemudian kehidupan ini berjalan sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lebih daripada itu. Jadi betul-betul komando aja, ya, nyampe risalah, ya. Apalagi untuk mengetahui hal-hal yang lain, itu semuanya di luar pengetahuan Rasulullah SAW. Semuanya rahasia Allah, hanya Allah yang mengetahui tentang peristiwa-peristiwa lainnya. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar thumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalun musamma thumma ilaihi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan dialah yang mematikan, menidurkan kamu pada malam hari. Nah, di sini menarik nih, Allah menyebut Allah lah yang kemudian mewafatkan. Ini kata-kata mewafatkan ini mengandung dua pengertian. Ya. Dalam terminologi Al-Quran, mewafatkan itu mematikan dalam arti mati sesungguhnya, ya kan? Karena mati itu hanya sekali. Ya. Tapi dalam terminologi Al-Quran yang lainnya, mewafatkan itu artinya adalah menidurkan, tidur. Ya. Ini ayatnya, ayat yang menjadi dasar bahwa kata-kata wafat itu tidak berarti mati yang kita persepsikan selama ini. Tapi arti wafat itu juga adalah tidur. Ya, ya tawaffakum, menidurkan, billail. Nah, ini menidurkan di malam hari. Ya, jadi ketika kita tidur di malam hari itu apa istilahnya? Kita diwafatkan oleh Allah, ya, ditidurkan oleh Allah SWT. Ketika Isa Al-Masih, ya, dikejar-kejar, ditangkap, ya, dalam Al-Quran itu kan dijelaskan bahwa yang ditangkap itu bukan Isa, tapi ada orang yang disuruh apa, ya. Dialah yang kemudian ditangkap, dialah yang kemudian akhirnya dihukum dengan hukuman salib, ya, oleh Raja Pilatus ketika itu kan. Lalu kemana Isanya? Nah, kalau dalam terminologi sejarah Islam itu bahwa Isa itu ketika itu ditidurkan. Bahasa Al-Quran diwafatkan artinya ya tawaffa, ya kan, pakai kata-kata wafat juga. Nah, di situ menjadi kontroversi. Oh, kalau pakai wafat berarti artinya dimatikan? Enggak, bukan dimatikan Isa. Isa itu ditidurkan. Jadi para ulama tafsir sepakat kata-kata wafat yang terkait dengan Isa ketika itu, dalam peristiwa skenario penangkapan Isa itu bukan mati, bukan dimatikan. Sepakatan para ulama itu ditidurkan Isa, sehingga tidak tahu apa yang terjadi. Karena kalau Isa tahu apa yang terjadi, wah itu luar biasa kejadiannya, ya kan? Isa dipalingkan dengan kemudian sehingga kemudian beliau tidak tahu apa yang terjadi ketika itu. Jadi sampai kemudian ada peristiwa ditangkap, disalib, nggak tahu beliau, karena beliau saat itu tertidur. Dan yang menidurkannya Allah SWT. Dan peristiwa menidurkannya itu kan bukan hanya pada kejadian itu, tapi itu kan berulang juga dalam sejarah Nabi Muhammad. Kalau tidak salah 2 kali peristiwanya. Ketika perang Badar, ya Ashabul Kahfi jelas itu jauh sebelum itu, di masa para nabi sebelumnya kan, itu kan 300 tahun lagi, 309 tahun, ya kan, seperti itu. Nah, di masa Rasulullah juga Rasul ditidurkan itu pada perang Badar, ya kan? Kemudian pada perang Uhud, ya kan? Ditidurkan juga, para sahabat ditidurkan, tahu-tahu menang aja, nah, gitu, menang. Pada perang Badar itu selesai, sudah usai, ya.
saya sering sampaikan itu. Ketika selesai perang Badar, lalu kemudian di apa istilahnya dikemas-kemas, ya kan? Mau kembali ke Madinah, Rasulullah dikejutkan bahwa ternyata di antara korban-korban kaum Quraisy, para tokohnya itu mati dalam keadaan yang sangat sadis, ya kan? Padahal Rasulullah mengingatkan kepada mereka dalam setiap kali ada pertarungan seperti itu, jika memang bisa membunuh orang sekali dengan sekali tebas, ya maka itu cukup, tidak boleh melakukannya lebih daripada itu, ya kan? Dengan sekali tebas. Tapi ternyata dalam peristiwa Badar itu setiap orang yang mati itu tidak kurang dari 80 tebasan di badannya. Iya, ya, hancur banget. Nah, jadi Kan ditolong malaikat. ya itulah apa istilahnya, kalau sekarang bahasanya mutilasi gitu ya. Dimutilasi 80 tebasan kan. Nah, yang para Rasulullah kan terkejut melihat kejadian itu. Maka kemudian Rasulullah Tanya ya, tadi Iya. siapa yang melakukan ini? tanya, ya kan, siapa yang telah melakukan perbuatan ini, ya kan? Tapi ternyata para sahabat satupun tidak ada yang merasa melakukan perbuatan itu. Tapi kayaknya kalau 80 dalam waktu singkat, ini manusia normal kayak Iya, betul. Nggak ada yang merasa, tapi nggak juga bisa memberikan jawaban, karena faktanya memang begitu. ada kan yang mati, lalu siapa lagi? Makanya kemudian Allah menjawabnya kan kalau di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Anfal itu dijawab bahwa kematian yang seperti itu bukan mereka yang melakukannya, tapi bala tentarahu, para malaikat itu, para malaikat. Baru kemudian Rasulullah paham bahwa ternyata peristiwa itu, ya itulah waman nasr indillah itu kan, bahwa ketika Allah memberikan pertolongan, ya kan, maka Allah memberikan pertolongan yang terbaik, ya, dengan mengutus para malaikatnya, ya, malaikat. Dengan kalau begitu malaikat kejam loh, dan lain sebagainya. Itu kan terminologi kita. Ya, ini kan bahasanya sudah bahasa malaikat, ini susah kita kalau pakai kejam ini ya. Terminologi kita mengatakan memang kejam, tapi terminologi malaikat, perintah. ya malaikat kan biasa ambil manusia masukkan ke neraka, angkat lagi manusia. Kejam dong terminologi. Susah nih kalau kita pakai terminologi manusia. Yang dilakukan oleh malaikat itu kan, terus kayak malaikat mencabut nyawanya orang kafir itu kan. Tentang Ulur. Ulur lagi. Kan begitu ceritanya. Oh, kejam benar gitu kan. Susah kalau itu, kita udah di luar kemampuan kita itu untuk kemudian apa istilahnya menjawab kan gitu. Oleh karenanya jangan berurusan dengan malaikat. Memang seperti itu tugasnya. Jangan ketemu malaikat. Kalau malaikat duluan nggak apa-apa lah. Malaikat duluan. Yang bisa Pada perang Uhud juga begitu peristiwanya, ditidurkan walaupun memang ujungnya kalah itu. Tapi ya kejadian-kejadiannya memang berulang. Jadi kata-kata wafat itu dalam Al-Quran maknanya ada dua sih. Yang pertama adalah dimatikan, dalam arti mati yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua adalah ditidurkan. Nah ini ayat yang menjelaskan makna yang kedua, yakni ditidurkan. Wa huwa alladzi yatawaffakum bilail. Kalian ditidurkan Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Ya. Artinya nanti ketika kemudian di siang hari bangun. Ya. Nah, gitu. Tapi walaupun ada juga yang tidur selanjutnya, seterusnya gitu ya. Lama-lama enggak bangun-bangun juga begitu. Itu juga membuktikan bahwa kata-kata ditidurkan itu artinya bahwa kita tidur itu bukan karena urusan kita sendiri, karena kita memang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengajarkan kita ketika mau tidur doanya, Allahumma inni bismillahi ahya wa amut, kayak gitu. Bismillahi ahya wa amut, kayak gitu. Dan dengan nama Allah aku hidup, dan dengan nama Allah aku mati. Bahasanya mati kan gitu. Nanti istilah bangun alhamdulillah kan.
Alhamdulillahilladzi ahyana. Artinya apa? Maha suci Allah, ya kan? Yang telah menghidupkan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Yang telah mematikan. Oke, amatana. Karena memang kalimat Al-Quran itu apa, bahasa Arab itu kan perbendaharaan katanya banyak. Ada wafa, yuwafi, ada kemudian mata yamutu, ya kan? Amata yumitu, ya kan? Seperti itu. Banyak sekali perbendaharaan katanya yang maknanya juga kurang lebih sama. Dan dialah yang mematikan ataupun menidurkan kamu pada malam hari. Dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Jadi ketika kemudian kita dihidupkan, Allah Subhanahu wa taala melakukan berbagai macam aktivitas, ya. Tidak ada satupun dari kegiatan yang kita lakukan itu tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua dalam pantauan, semuanya dalam monitoring, ya. Dan yang melakukannya adalah tentu bala tentaranya, para pasukannya, ini para malaikat itu sendiri. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari guna menuntaskan ajal yang telah ditetapkan. Jadi ajal itu masa itu. Waktu. Atau waktu. Ajal itu masa ataupun waktu. Artinya, kalau kita memahami ajal itu waktu tiba, ya, waktu tiba. Sebenarnya Ini waktu hidup. Iya. Waktu kehidupan. Jadi batasan waktu sebenarnya ajal itu. Jadi dari kapan sampai kapan, nah itu namanya ajal itu. Nah itu kita nggak ada yang tahu itu. Ya, makanya para filosofi itu, filosof mengatakan bahwa hidup manusia itu sebenarnya salah satunya adalah dalam rangka menjemput ajalnya. Memang waktunya, ya kan? Dari sejak dia dihidupkan sampai kemudian batas waktu tertentu, itulah yang disebut dengan ajal. Ya. Jadi kalau orang kemudian belum saatnya dimatikan, ya kemudian dia dihidupkan sampai kemudian disempurnakan ajalnya. Artinya diselesaikan batas waktunya. Sampai kapan itu? Ya nggak tahu. Allah alam bissawab. Jadi ajal bukan saat kita meninggal. Bukan saat kita meninggal. Tapi dari lahir sampai Itu masa waktu kehidupan. Iya. Kalau di sini artinya waktu Batas kehidupan. ini sampai dengan batas akhir kehidupan itulah yang disebut dengan ajal. Ajal musamma. Salah mengartikan. Iya. Indonesia kan salah mengartikan. Oh, ajalnya sudah tiba kan gitu ya. Emang Nggak salah juga sih. Nggak salah juga, memang batas Betul, waktunya. oh, batas waktunya udah habis. Batas waktunya sudah selesai. Ya, batas waktunya sudah selesai. Dia membangunkan kamu pada siang hari guna menuntaskan ajal yang telah ditetapkan. Ya. Kemudian kepada Allah lah kamu kembali, lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan. Nah, di sini juga ayat ini dijadikan dasar oleh para ulama bahwa ketika manusia itu dikembalikan Allah, maka semua yang kita jalani dalam hidup ini itu akan kemudian diungkapkan, ya kan? Amal, ya. Semua gerakan kita, semua tindak tanduk kita, ya kan? Sikap kita dan lain sebagainya, amal, ya, itu semuanya akan diungkapkan Allah SWT. Itulah yang kita kenal nanti di Yaumul Hisab, ya kan? Di hari hisab. Ada orang yang tidak kena hisab, yaitulah para syuhada, para anbiya tidak dihisab. Tapi selain itu mereka semuanya kemudian dihisab. Dan terminologi ini tentu kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang kafir tidak ada hisab. Ya, apa dihisab? Ya, apanya yang mau dihisab? Yang dihisab itu kan kalau ada. Tapi kalau orang munafik dihisab, Ya. enggak juga. Orang munafik itu kafir. Kafir juga kan, Kafir. tapi dia nggak sampai dihisab. Bedanya dengan orang kafir kan, kalau orang kafir kan di mata manusia tahu kita ini kafir, ya kan? Kalau orang munafik di mata Allah dia kafir, di mata manusia kita tidak tahu dia kafir atau tidak, ya kan? Walaupun mungkin dari amalnya tugas dia berbuat, selama dia tidak mengakui ataupun men-state bahwa dirinya orang kafir, kita tidak bisa mengatakan kufur, ya kan? Seperti itu.
muslim atau kafir, nggak perlu dihisab. Neraka panggang dia. Iya, dikerak. Iya. Keraknya neraka. Nggak balik-balik lagi nih. Jadi kerak dan nggak balik-balik lagi. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafazatan hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusulana wa hum la yufarritun. Ini ayat 61 ya. Dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya dan mengutus kepadamu malaikat-malaikat penjaga sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu maka ia diwafatkan oleh utusan-utusan kami sedang mereka tidak melalaikan tugasnya. Jadi ini sebenarnya masih bagian dari mata rantai tadi. Jadi orang-orang kafir itu kan beranggapan bahwa Nabi Muhammad itu punya kewenangan yang sangat luar biasa, termasuk terkait dengan hal-hal yang baik. Nah, semuanya ini dijawab oleh Allah sampai kepada hal-hal yang detail sekalipun. Ya. Soal kematian itu juga bukan urusan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah mengetahui. Apalagi kemudian urusan mencabut nyawa. Ya. Semuanya itu adalah urusan Allah. Allah yang akan mengutus utusannya yang lain, bukan Nabi Muhammad. Ya. Melakukan hal itu. Para malaikat, ya. Itu jelas dikatakan. Para malaikat ya. Yang diutus oleh Allah untuk kemudian menjalankan tugasnya sebagai pencabut nyawa itu sendiri. Maka ia diwafatkan oleh utusan-utusan kami sedang mereka tidak melalaikan tugasnya. Dan para malaikat itu salah satu sifatnya mereka tidak pernah kemudian menolak, tidak pernah gagal, tidak pernah menolak seluruh perintah karena memang tugasnya hanya itu. Kemarin saya ada pengajian malaikat maut itu, malaikat pencabut nyawa itu berkali-kali datang ke tempat kita. Ya, kemarin dia yang jadi katanya tidak kurang dari minimal sehari 3 kali ya, sehari 3 kali untuk memantau kita. Ini perlu cabut, bangga gitu. Kan gitu. Assalamualaikum gitu Pak. Nyambutin udah siap belum? Jadi walaupun dia akhirnya nggak jadi nyambut nyawa kita, katanya dia tiap hari datang, sehari 3 kali. Bahkan ada yang bilang hadisnya ada yang 6 kali malah. Itu biasa. Nah, yang pasti sih yang selama ini kita tahu sih kapannya waktunya kita tadi ajarnya dia datang mau biasa. Dan ketika Iya, kecuali Nabi Musa, katanya Nabi Musa itu bahkan dicolok malaikat maut. Karena kan mau dicabut nyawanya, Nabi Musa nggak mau kan? Ngapain kamu? Dia tonjok, matanya sampai keluar kok malaikat maut itu. Dia balik lagi ke Allah, saya dicoloknya sama Nabi Musa, saya mau cabut nyawanya kamu boleh. Kamu bilang aja dari Allah gitu. Makanya malaikat maut datang lagi ke Nabi Musa. Akhirnya kamu siapa? Saya malaikat maut. Allah yang nyuruh saya untuk nyabut nyawa kamu. Oh ya sudah, cabut aja. kadang-kadang cerita yang seperti itu memang sampai ke kita ya nggak? Cerita-cerita yang seperti itu. Ya kalau cerita-cerita begitu itu memang enak didengar. Artinya banyak hal-hal yang memang unik juga kita dengar. Tapi kebenarannya Allah alam bisawab. Karena kan apalagi persoalan-persoalan Israiliyah itu banyak riwayat Israiliyah. Orang-orang Yahudi kan senang membumbu-bumbuinya. Iya. Jadi orang dibuat tidak serius gitu. Yang tadinya orang kemudian takut, dia kan berinding dulu mendengarkan itu, akhirnya kemudian dianggap joki jadi sebuah kisah yang jadi itu kalau cerita seperti itu kalau disampaikan jadi orang ketawa, bukan takut gitu kan, bukan takut, jadi sengaja dibumbu-bumbui karena yang paling takut mati itu kan orang-orang Yahudi ya. Jadi dibuat suasananya sehingga kemudian rasa takut itu hilang. Ya. Padahal mau'izoh itu yang paling kuat kan soal kematian. Rasulullah itu kalau kita lihat ayat ini
kematian itu nggak insya Allah pasti. Ya. Kematian itu nggak ada insya Allah. Insya Allah saya mati nggak ada. Kematian itu pasti. Insya Allah saya mati besok gitu nggak ada kan pasti. Jadi kisah tentang Iya. apa? Dalam hidup Iya. ini cuma satu yang pasti, mati. Mati. Jadi nggak ada insya Allah gitu mati. Nggak ada insya Allah. Jadi kisah orang Tapi yang kapannya kemudian itu yang menjemput ajal tadi itu kan yang diutus kan kepada orang yang mau menjemput ajal itu kan bukan 1-2 orang malaikat. Kalau di dalam ayatnya itu oh ya. kan malaikat. Oh iya, dia malaikat. Jadi jamak. Judulnya malaikat. Enggak, bukan ayat ini Bu. Dalam surat yang lain itu. Jadi banyak banget. Innal ladzina qalu rabbuna Allah Iya, subhanahu banyak judulnya. tatanazzalu alaihimul malaikah. Pasukan. Jadi para malaikat itu berdatangan dan berdatangan itu berduyun-duyun karena bahasanya itu kan tatanazzalu alaihimul malaikah. Jadi bukan hanya sekali, terus-menerus datang para malaikat itu. Makanya Oleh kan para ahli tafsir itu ditafsirkan bahwa nanti yang datang kepada orang yang menjemput kematiannya itu ribuan malaikat itu. Masya Allah, itu ribuan malaikat. Ya. Mereka berlomba-lomba saling ingin berebut siapa yang akan mencabutnya gitu. Tapi bedanya nanti tampilan mereka. Kalau kepada orang-orang mukmin tampilannya seronok, ya kan? Artinya membuat yang mau menjemput Selama bahasa Malaysia ya, bukan nyaman. selama bahasa Tapi Indonesia. kalau yang mati itu orang kafir yang menjemput ajal itu datang dengan tampilan yang Preman yang malaikat. wah bagaimana malaikat. Gondrong macam Tapi ada nggak Ustaz dengan ini jadi kalau misalnya orang mungkin itu udah dilihatkan nanti oh kamu akan begitu atau Sama orang kafir juga. Jadi orang kafir Iya, itu makanya. dilihatin juga gitu loh. Iya. Makanya orang kafir kalau yang meninggal kan ada yang mata yang melotot ya, ada yang mata melotot, ada yang gimana ekspresinya itu beda. Yang pasti orang kafir itu mati tidak dengan senyum. Iya. Dia dibuat senyum aja oleh orang hidup kan, dikasih ini. Oleh orang hidup coba lihat matinya orang Karena kafir dia jadi. ditampakkan neraka itu kayak apa? Ini kamu tempatnya seperti apa? Ya, kalau orang mukmin justru sebaliknya. Ketika menjelang ajal itu dia penuh rasa takut, tapi ketika dia menjemputnya penuh dengan senyuman. Ya orang mukmin pasti. Insya Allah, Insya Allah. Orang mukmin. Kayaknya kalau mau di luar silakan. Insya Allah ditawarin surga, Insya Allah. Pasti mau dong jangan Iya, Iya. terminologi kita aja. Nggak ada istilahnya mati suri. Itu sebenarnya orang itu hidup. Ya kan? Cuman kita kemudian karena melihat dia sudah seperti mayat gitu ya, nah kita anggap dia mati suri, mati gitu ya. Padahal ya, itu istilah aja. Kalau timun ada suri. Karena nggak ada istilah mati Bulan puasa suri. mungkin. Indonesia Insya Allah itu kan ada. nggak ada. Sangat sibuk. Nggak ada. Mati ya mati. Mati itu hanya sekali. Mati suri nggak ada. Itu hanya dalam terminologi. Koma itu koma. Jangan katakan bahwa para syuhada itu mati tapi mereka sesungguhnya hidup di sisi Allah. Apa ya? Di sisi artinya saya masih ada bingung. Jadi ada kisah begini. Ini kisah aja ya supaya ilustrasi. Jadi ketika ayat itu dibaca oleh orang-orang Afgan, orang-orang mujahid yang Afgan ketika berhadapan dengan ini kan menginspirasi mereka bahwa ternyata orang-orang yang mati syahid itu dia nanti dikuburnya dalam keadaan hidup. Mereka memahami makna ayat itu secara tersurat begitu. Ya kan? Katakanlah jangan kamu menyangka bahwa orang yang mati syahid itu mati tapi sesungguhnya dia hidup. Nah, mereka memahami itu mati dalam keadaan bukan mati ini mati dalam artian tapi mereka hidup nanti dikubur. Ya udah. Ada yang meninggal di antara mereka syahid. Dan Abdullah Azam ketika itu mengatakan ya orang-orang mengeluarkan fatwa bahwa para mujahidin yang berjihad siapapun mereka ikhlas niatnya adalah ingin karena Allah ya ialah kalimatullah mati syahid. Kebetulan salah seorang dari keluarga yang mati ini itu penasaran apa betul itu ayat. Nah, dia minta kalau memang anak saya mati syahid, saya ingin kuburannya digali. Saya ingin tahu apa betul dia mati syahid.
digali lah kuburannya. Digali, ternyata jasadnya masih utuh. Padahal dia udah mati udah sebulan lebih. Jasadnya masih utuh. Lalu kemudian dia bilang kepada yang mati, kalau memang Anda mati syahid, buktikan kepada saya. Maka kami tenang yang hidup ini. Bangun dia. Yang tadi itu bangun dan Hari itu bersalaman, nyawa. Setelah salaman, udah. Kemudian dia tidur lagi. Nanti udah. Masya Allah Maha Kuasa. Iya itu di dalam buku apa? Ayatul Rahman fi Jihadil Adhan itu diungkapkan oleh ini Abdul Azam tentang peristiwa itu. Afghanistan gitu ya. Jadi itu kejadian bukan Israeli, itu betul-betul di apa? Kejadian berdasarkan fakta di lapangan. Seperti itu. Ya hidup, ya kan? Hidupnya memang ketika ayat itu dipahami secara tersurat memang seperti itu memang. Ya hidup kan tersurat kan seperti itu. Secara tersirat ada yang memahami para ulama bahwa apa istilahnya rizkinya, ya kan, putus, ya kan, kebaikan-kebaikannya terus mengalir. Ada yang memahami seperti itu. Tapi secara tersurat ternyata memang terbukti juga. Secara tersurat memang dia hidup dalam kuburan dan itu dibuktikan. Ya kan? Tapi kan kita yang hidup kan jadi ngeri juga. Kalau kejadian itu berulang, mungkin itu kejadian satu dari sekian ya kan ribu kali ya, nggak pernah terjadi gitu. Ya. Tapi pernah entah benar entah nggak pernah saya baca bahwa ada ulama Indonesia meninggal di situ pas kuburannya dibongkar itu masih utuh gitu kan, itu udah berapa Iya, utuh dan pakaiannya masih Pakaian juga. masih bersih. Iya, kemudian kuku-kukunya manjang, iya rambutnya. janggutnya Iya, dari begitu. barat putih Itu banyak itu, kejadian itu banyak. padahal Dulu kuburan Baki itu kan pernah. pakai ya dikasih Kuburan Baki itu pernah ini mengalami banjir. Itu jasad-jasad yang di dalamnya kan naik ya mas. Yang sudah terkubur ribuan tahun namanya. Tapi masih utuh. Iya, masih utuh. Iya, bukti bahwa dia Seperti itu. padahal kalau di Mekah kan Ustaz katanya cepet banget gitu. Oh iya, hari ini dikubur, berapa hari kemudian dikubur lagi di situ. Yang lainnya. Tinggal tulang. Kuburan di atas kuburan kalau yang di Mahla itu. Habis karena saking panasnya. Ya kan? Ya, memang luar biasa. Allah alam bisawab sampai dengan ayat 61. Kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini di sini. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca alhamdulillah.